Hello, aku Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Selamat datang kembali dan selamat datang buat kamu yang baru di channel ini. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Nah guys, biasanya aku bakal ngobrolin nih kisah-kisah yang menurut aku tuh menarik, seperti kasus pembunuhan, serial killer, atau kisah-kisah yang kayaknya nggak biasa gitu kan. Dan kali ini aku bakal ngajak kalian ngobrolin tentang kisah seorang sosialita di zaman dulu. Tapi sayangnya cinta dia ini malah bisa dibilang berujung pahit, karena dia harus menanggung rasa sakit sendirian selama 25 tahun dikurung oleh ibunya sendiri. Dan kasus ini sempat sangat heboh di zamannya. Well, ini adalah kisah yang mengenaskan dan tragis dari Blanche Monnier. Bener gak sih nyebutnya? Oke, aku gak bisa nyebut seluruh kata dengan benar di dunia ini. I don't know, Blanche Monnier. Dan gimana ceritanya sampai dia bisa dikurung selama 25 tahun oleh ibu kandungnya sendiri? Kita bahas sama-sama, tapi sebelum masuk ke topik kali ini lebih jauh, please do subscribe bagi kamu yang belum subscribe, kamu yang baru nih, biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, dan tentunya sebagai bentuk dukungan kamu juga ke aku. Yuk kita intro dulu. Blanche Monnier. Dia ini berusia 25 tahun guys, yang mana sosialita Prancis yang sangat cantik dan juga dari keluarga yang terpandang. Blanche Monnier selama menjadi sosialita tentunya semua yang diinginkan, semua yang dia butuhkan, semuanya benar-benar terpenuhi dengan baik. Secara ibunya kaya raya, terkenal juga dermawan, dan sering ikut dengan kegiatan-kegiatan di kota, bahkan juga kegiatan amal. Kakaknya juga seorang pengacara yang handal dan kaya juga, jadi emang kayak bener-bener keluarga yang terpandang. Nah, di usianya 25 tahun tadi, pada tahun 1867, kehidupan dari Blanche Monnier ini bener-bener berubah 180 derajat. Yang mana awalnya dia ini bahagia dan ingin menyempurnakan hidupnya, menyempurnakan rasa bahagianya, dia ingin menikah dengan pacarnya. Pacarnya ini adalah seorang pengacara, tapi pengacara yang ya biasa aja gitu. Tidak seperti kakaknya, bisa dibilang pengacara bokeh, nggak banyak uang, bukan dari keluarga yang terpandang. Ketika si Blanche Monnier ini menyebutkan atau memperkenalkan kepada ibunya ini benar-benar tidak merestui, menentang guys, kayak no, kamu ngapain menikah dengan orang miskin seperti dia, tidak terpandang. No, ibu nggak mau. Kejam banget sih. Ibunya itu bernama Madame Monnier. Tapi di sisi lain sih ya, namanya orang tua pasti pengen yang terbaik kepada anaknya. Orang tua biasanya pasti bilang, kita ini sudah mengecap asam manis kehidupan. Pasti namanya hidup rumah tangga itu nggak cuma cinta, juga butuh duit. Tapi kan maksud aku, kalau selama pasangan kita itu memiliki tanggung jawab, bekerja keras, dan memiliki hati yang baik, ya itu bakal mengikuti gitu, berjuang bersama. Tapi di sisi lainnya juga bisa dimaklumin dari sisi orang tua yang sudah membesarkan anak dari kecil, memenuhi segala keinginannya, lalu memberikan kepada orang yang tidak berkecukupan. Pastinya itu juga bukan sesuatu yang mudah bagi orang tua. Nah, karena tentangan dari ibunya tadi, ibunya ini kayak mencoba menghasut si Blanche untuk memutuskan hubungannya dengan pacarnya itu. Jadi kayak, nak, kamu gak usah deh sama dia, nanti ibu cariin yang lebih baik, lebih kaya, lebih terpandang segala macam. Tapi yang namanya cinta, kalau udah cinta bener-bener true love, itu gak bisa guys. Kamu mau sebagus apapun orangnya, ibaratnya yang sekaya dan sebaik apapun, kalau hatinya gak cocok, pasti kan tetap ada kejanggalan gitu kan. Nah, mengetahui pendirian yang sangat teguh dari putrinya ini, si Blanche, ibunya ini bener-bener murka. Jadi bener-bener kayak udah marah semarah-marahnya. Sampai ibunya ini mengurung Blanche itu di sebuah ruangan di kayak entah itu loteng atau kamar, pokoknya di bagian atas rumahnya. Dan dia kurung anaknya di sana sebagai hukuman. Nah, rencana ibunya ini, dia bakal membuka kurungan itu sampai Blanche ini mengubah pikirannya, bener-bener pengen mau melakukan yang sesuai dengan ibunya, menikah dengan pilihan ibunya, dan memutuskan pacarnya itu gitu. Tapi Blanche Monnier ini sama sekali tidak berubah pikiran guys. Dia malah semakin
kuat gitu, semakin mencintai. Marahlah ibunya gitu kan. Dan tanpa disangka ini berlangsung selama 25 tahun. Semua orang di rumah itu nggak ada yang berani menentang dari si Madame Monnier ini, yang mana kan dia memang sangat berkuasa gitu kan di rumah. Selain itu juga reputasinya di kota itu sangat positif. Dia sebagai orang yang dermawan, sering ikut kegiatan kota. Pokoknya bener-bener reputasi yang positif gitu. Sampai anaknya dan juga para pelayan tuh nggak bisa berkutik, walaupun mereka tahu kalau si Blanche Monnier, anaknya sendiri itu sedang dikurung di atas sana. Yang paling miris dari kasus ini adalah Blanche Monnier ini benar-benar di ruangan itu selama 25 tahun tidak keluar sama sekali. Semua kegiatan dia ada di dalam ruangan sempit itu, yang mana dia dikasih makan, dia pipis, dia pup juga di sana. Artinya di atas tempat dia rebahan atau duduk itu adalah tempat dia melakukan semua kegiatan manusiawi. Makan, minum, pipis, pup. Dia dengan makanan yang sudah membusuk, dengan fesesnya sendiri, tidak ada orang yang merawat dia. Dan itu berujung sampai dia tuh kurus banget guys, karena mengalami malnutrisi. Lihat deh fotonya aja kan sampai sekurus itu gitu. Dan itu berlangsung selama 25 tahun. Aku masih kayak nggak bisa mikir gitu pas baca kasus ini. 25 tahun seorang ibu tega banget sebegini. Lalu ada kabar nih kalau si pacarnya ini meninggal dunia, tapi tidak disebutkan dengan detail pada saat berusia berapa si Blanche Monnier ini mendengar kabar bahwa pacarnya ini meninggal dunia. Ya artinya kan tuh semakin menyedihkan. Bayangin deh, aku kayak bener-bener gak kebayang perasaan si Blanche Monnier ini. Kayaknya kalau aku jadi dia udah mati rasa gitu kan, gak ada lagi semangat buat hidup. Dan saudaranya juga tidak bisa berbuat banyak. Tapi kalau aku sih sebagai saudara bakal gimana-gimana bakal menentang kan. Nah sampai akhirnya setelah 25 tahun berlalu, tepatnya pada 23 Mei 1901, apa yang dilakukan oleh Madame Monnier ini terendus oleh aparat setempat. Yang mana pada saat itu guys, kantor kejaksaan itu mendapat surat kaleng, dan di sana tertulis tentang kejadian yang benar-benar serius terjadi di rumah Madame Monnier. Intinya sih di surat kaleng itu ada orang anonim ya, dia nggak nulis dia itu siapa. Dia memberitahukan kalau ada orang yang dikurung di kamar Madame Monnier selama 25 tahun. Tentunya kabar kayak gini di kejaksaan heboh dong. Masa sih Madame Monnier kan bener-bener kayak dikenal baik, reputasinya bagus. Tapi yang namanya kejaksaan itu harus melakukan, menegakkan keadilan dan kebenaran gitu kan. Jadi mereka ini, para petugas kejaksaan, akhirnya datanglah mencoba mendatangi rumah Madame Monnier dan menggeledah isinya. Tapi mereka tuh nggak menemukan sesuatu yang janggal, kayak normal-normal aja. Cuman memang pepatah itu benar guys, bau busuk itu tidak bisa disimpan selamanya, pasti tercium. Ya kan? Kamu bisa menyembunyikan sesuatu dari pandangan, tapi kamu sulit mungkin nggak bisa menyembunyikan sesuatu dari penciuman. Nah, karena ada bau yang aneh, kayak busuk, aneh lah, bau yang menyengat gitu, dan itu dari atas, akhirnya para petugas ini kayak lihat-lihatan, ada apa nih ya? Bau apa ya ini ya? Ya udah kita cek. Mereka naik dan mereka menemukan satu ruangan di atas sana yang digembok. Udah panik nih keluarga Madame Monnier, deh kayak aduh apa nih, jangan sampai dibuka. Dan betapa kagetnya petugas kejaksaan saat mereka mendobrak pintu itu dan mereka melihat pemandangan yang luar biasa mengenaskan. Seorang wanita tua, tentu saja si Blanche Monnier ini sudah berusia 50 tahun saat dia ditemukan, sedang terduduk dengan lemahnya, badan yang kurus kering karena malnutrisi, dan di sekitarnya ada makanan yang sudah basi, makanan sudah mengering, berlumut, ditambah lagi ada lalat, ada nyamuk, ada serangga yang mengikuti dia, dan ada kotoran-kotoran dia, feses dia, segala macam di sekitar tempat dia. Itu bener-bener kayak jadi satu semua guys. Nah karena hal ini juga akhirnya after 25 years Madame Monnier ditangkap. Dia dipenjara
Tapi ternyata setelah 15 hari dia di penjara, dia meninggal dunia karena serangan jantung. Jadi cuma 15 hari nih mendapatkan hukuman. Ya, tapi kan hukuman di alam selanjutnya pasti biar Tuhan yang bertindak. Akhirnya Blush Monnier ini pun dibawa ke rumah sakit untuk segera dilakukan tindakan medis gitu kan, karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Dan kakaknya tadi, saudaranya tadi sempat ditahan juga selama 15 bulan. Selama itu juga penyelidikan berlangsung, tapi akhirnya si kakaknya ini, kakak atau adik pokoknya, si pengacara tadi dibebaskan karena memang terbukti tidak bersalah atau memiliki kaitan langsung. Si kakaknya ini tidak ada tanda-tanda, tidak ada terbukti dia melakukan kekerasan atau ikut andil dalam pengurungan penyiksaan yang dilakukan oleh ibunya. Ya, akhirnya dia dibebaskan. Sangat menyedihkan sih sebenarnya keluarga ini, kayak aduh, keluarga macam apa ini kan. Namanya juga harusnya keluarga saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menyayangi tentunya. Tapi yang terjadi di antara mereka malah sebaliknya. Sedih sih. Si Blush Monnier ini kan sangat kurus ya. Kabarnya berat badannya itu cuman sampai 24 kg di usia 50 tahun. Pantesan udah kayak rangka aja kan. Blush Monnier ini akhirnya guys ditempatkan di sebuah sanitarium pada tahun 1913, dan kemudian akhirnya dia di sana dirawat sampai akhirnya meninggal dunia. Ya, meskipun gitu kan awalnya hidupnya menyenangkan, terpandang, ternyata itu nggak menjamin hidup kita seperti itu akan memberikan kebahagiaan, ya kan? Nggak ada jaminan gitu. Terlebih lagi kisah cinta dari Blush Monnier ini dengan pacarnya itu sangat sedih sih. Mereka bahkan setelah dipisahkan oleh orang tuanya tidak pernah lagi bertukar kabar, apalagi bertemu. Dan pacarnya meninggal dunia, entah gimana kabarnya sampai meninggal. Si Blush Monnier ini dikurung oleh ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri selama 25 tahun. Itu bener-bener nggak kebayang. Ya memang kejadian kayak gini nggak cuman ada di film, novel, nggak cuman fiksi gitu. Ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Dan mungkin saat ini pun masih ada nih cinta-cinta yang tidak direstui. Tapi kalau tidak direstui dan diberikan pilihan yang baik dan diberikan pengertian, itu masih nggak apa-apa ya, masih oke, masih bisa terima. Tapi apabila cinta yang tidak direstui ini diiringi dengan perlakuan-perlakuan yang keji, kekerasan, itu kan kayak sedih banget, kayak jangan sampai kayak gitu, itu udah sadis. Kalau emang nggak merestui, harusnya kan diberi pengertian gitu, kenapa nggak merestui, dan perlu diberikan bimbingan juga bagi anaknya, bukannya malah disiksa kayak gini. Itu jadi sebel deh ibu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada yang bisa kita ambil dari cerita ini, dan apabila kamu mendapatkan referensi tambahan mengenai topik kali ini, silahkan tulis di kolom komentar biar kita sama-sama tahu. Dan ya, aku nggak bosan-bosan ngingetin, terutama buat kamu yang baru di channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya, dan tentunya itu adalah bentuk dukungan kamu ke aku membangun channel ini. Aku Gesi Gina,